wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Alwa ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manfaat Mengelola Sampah Organik dan Non-Organik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Noviana, saya sebagai moderator. Saya Sekolah Media Zata sebagai peneliti 1. Saya Iqbal Maulana sebagai peneliti 2. Saya Wali Muhammad sebagai nomor. Oke, jadi hasil diskusi kami ini akan dipaparkan oleh peneliti kami. Silakan. Dengan mengelola sampah, maka akan tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman, serta bisa mencegah berkembangnya berbagai bibit-bibit penyakit. Dan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Perumusan masalah, sampah menjadi masalah di lingkungan masyarakat karena membuat lingkungan menjadi kotor. Pengelolaan sampah yang kurang akan pengetahuan tentang manfaat pengelolaan sampah. Tujuan dari pengelolaan sampah adalah supaya sampah memiliki manfaat lebih, memiliki nilai ekonomi, atau mengubahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Ada 7 manfaat mengelola sampah organik dan anorganik. Yang pertama, kelestarian lingkungan terjaga. Keberadaan sampah organik dan anorganik dapat mencemari lingkungan sekitar. Lingkungan yang tercemar membuka peluang bagi penyebaran wabah penyakit bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar tempat pembuangan limbah. Dengan mengelola sampah organik dan anorganik menjadi sebuah produk kreasi kerajinan tangan, tentunya akan mengurangi pencemaran lingkungan karena mengurangi jumlah timbulan sampah. Hasilnya, udara sekitar juga akan menjadi lebih segar serta kelestarian lingkungan tetap terjaga. Yang kedua, mencegah wabah penyakit. Manfaat yang satu ini terkait dengan manfaat yang telah dijelaskan di atas, bahwa sampah organik dan anorganik dapat menimbulkan potensi munculnya wabah penyakit. Keberadaan tumpukan sampah dapat menjadi sarang penyakit. Maka dari itu, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah munculnya wabah penyakit adalah dengan menghilangkan sumbernya, dengan cara mengelola sampah tersebut. Dengan memanfaatkan sampah organik dan anorganik sebagai produk kreasi, maka Anda dapat membantu mencegah potensi timbulnya wabah penyakit berbahaya. Yang ketiga, menghemat sumber daya alam. Banyak dari kita yang lupa untuk memikirkan bagaimana sumber daya alam dapat hidup dengan seimbang. Pasalnya, masyarakat hanya fokus memikirkan nilai ekonomi yang bisa dihasilkan dari penggunaan sumber daya alam. Sedangkan masyarakat tak memikirkan bagaimana cara upaya bisa menghemat sumber daya alam tersebut. Jika seseorang membuat kreasi dari sumber daya alam, maka ia dapat memanfaatkan sampah organik dan anorganik sebagai bahan energi. Dengan menggunakan bahan dasar dari sampah ini, kita menjadi turut berkontribusi dalam menghemat sumber daya alam yang ada. Salah satu contohnya adalah penggunaan kertas. Saat kertas sudah tidak terpakai, kamu bisa mendaur ulangnya menjadi kerajinan tangan atau menjadi kertas yang busuk. Dengan begitu, kamu tidak perlu mengambil kayu pohon lagi untuk dijadikan bahan pembuatan kertas. Memanfaatkan limbah organik ini menjadi sangat penting untuk dipikirkan. Hal ini karena semakin banyaknya uang yang secara sembarangan digunakan sebagai alat baru untuk tidak sumber ekonominya. Yang keempat, membuka peluang usaha. Kegiatan mengelola sampah organik dan anorganik dapat menjadi sebuah peluang usaha. Produk hasil kreasi dari sampah organik bisa menjadi produk potensial untuk dijual ke pasar. Selain itu, biaya
Karena bahan baku produk bisa dikatakan secara gratis. Jadi selain sebagai bentuk upaya menjaga kelestarian lingkungan, mengelola sampah organik dan anorganik juga dapat membantu Anda dalam bidang ekonomi. Banyak sekali ya manfaat yang bisa didapatkan dari satu kegiatan. Kreasi dari sampah organik. Pada contoh, kacang pondok ternyata dapat dimanfaatkan menjadi salah satu bahan organik yang bisa menjadi bahan anyaman organik, bahan bambu, dan dongkrak. Hal ini dikarenakan bahan eceng gondok yang lebih lunak dibandingkan bambu, jadi tak heran jika eceng gondok dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat produk anyaman. Salah satu produk yang biasa dihasilkan dari bahan eceng gondok adalah berbagai kerajinan tangan seperti tas, dompet, dan lain sebagainya. 2. Tempat tisu dari pelepah pisang. Pelepah pisang yang berserakan di sekitar pohon biasanya akan disingkirkan dengan cara dibakar. Oleh karena itu, pelepah pisang kemudian dapat dikatakan sebagai sampah organik. Jika dibiarkan, kemudian dapat dikatakan begitu saja, pelepah pisang yang berserakan ini bisa merusak lingkungan. Berarti dari ujung kelapa jika tidak sulit untuk dibuat dan disedih dari ujung kelapa sendiri sudah mudah dan membentuk sebuah wadah yang kerajinan dari jauh-jauh daun kering yang bisa Anda temukan di mana-mana dapat menjadi salah satu jenis sampah organik yang bisa diolah menjadi berbagai macam bentuk kreasi yang indah. Secara umum, daun kering biasa digunakan untuk pembuatan perhiasan untuk dekorasi rumah. Cara membuat kerajinan dari daun kering juga mudah, karena hanya menggunakan teknik kolase. Teknik kolase sendiri merupakan sebuah teknik yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Dalam hal ini adalah berbagai daun yang tertutup sedemikian rupa. Kreasi dari sampah anorganik. Kerajinan dari palen. Sampah anorganik. Palen adalah salah satu jenis sampah yang membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Maka dari itu, sebaiknya sampah ini dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk kreasi yang menarik. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurandayani. Saya ingin bertanya, berikan beberapa contoh kreasi yang bisa dibuat dari sampah organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin bertanya, sebutkan 7 manfaat mengelola sampah organik dan anorganik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Sabitri. Ingin bertanya, apa tujuan dari pengelolaan sampah? Oke, pertanyaannya akan saya jawab. Yang pertama, pertanyaan
pertanyaan dari Dekanur Anggraini, berikan contoh sampah organik. Oke, akan saya jawab. Kreasi yang bisa dibuat dari sampah organik. Yang pertama bisa dibuat seperti tas, dompet, aksesoris dari cangkang kerang dan sisik-sisik ikan, wadah dari tempurung kelapa dan kerajinan dari daun-daun kering. Yang kedua, pertanyaan dari Zulfardi, sebutkan 7 manfaat dari pengolahan sampah organik dan non-organik. Yang pertama, bisa untuk kelestarian lingkungan menjadi terjaga. Yang kedua, mencegah wabah penyakit. Yang ketiga, menghemat sumber daya alam. Yang keempat, membuka peluang usaha. Yang kelima, memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yang keenam, meningkatkan kreativitas. Dan yang ketujuh, membantu perekonomian pribadi dan negara. Yang ketiga, pertanyaan dari Diana Safitri, apa tujuan dari pengolahan sampah? Tujuan dari pengolahan sampah adalah supaya sampah memiliki manfaat lebih banyak, memiliki nilai ekonomi, atau mengubahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan di lingkungan sekitar. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, sekian presentasi dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.